Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran kita tentang tata nama senyawa pada alkena. Untuk itu, perhatikan video Ibu dengan baik dan benar. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama alkena. Pada tata nama alkena ini hampir sama dengan tata nama alkana. Jadi di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu adalah ini dia ada. Kalau di alkana kemarin kita harus mencari rantai utama atau rantai induknya. Jadi ini untuk yang awal, yang mana rantai utama itu adalah rantai yang paling panjang. Jadi sini ada 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kita tandai rantai utamanya. Semua masuk ke dalam rantai utama untuk contoh soal yang nomor 1 ini. Jadi untuk yang contoh soal ini tidak ada cabang. Oke, selanjutnya kita buat. Kalau ada cabang, nanti kita tandai cabangnya yang mana. Ini karena tidak ada cabang, berarti dia masuk semua ke dalam rantai utama. Kemudian kita beri nomor. Kalau alkana kemarin itu penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Tapi untuk alkena dan alkuna itu penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Ini dia. Nah, di sini ikatan rangkapnya, kalau kita buat nomornya dari sini, berarti 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap ada di nomor 1. Tapi kalau kita hitung dari ujung sebelah sini, 1, 2, 3 ada di nomor 3 ikatan rangkapnya. Jadi berarti lebih dekat dari sebelah sini 1, makanya dari sini kita buat nomornya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya setelah diberi nomor, maka kita lanjutkan ke tata namanya. Berarti kalau 4 apa? Dalam alkana itu namanya butana, dan dalam alkena itu namanya butena. Jadi jangan lupa menyebutkan nomornya ini itu letak di mana ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1. Ini dia ikatan rangkapnya. Berarti 1 butena. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, ini nampaknya masih sederhana juga, belum ada cabangnya. Kita buat rantai induknya atau rantai utamanya. Oke, ini dia, belum ada cabang. Selanjutnya kita beri nomor. Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap untuk alkena dan alkuna. Jadi kalau kita hitung dari sini 1, 2, ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Kalau hitung dari sini 1, 2. Sama berarti ya. Berarti boleh dari kanan, boleh dari kiri. Kalau kita buat dari sini juga sama aja. 1, 2, 3, 4. Oke, hampir mirip ya sama contoh soal nomor 1. Ini letak ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2. Ini kan di ikatan rangkapnya, berarti dia mengikat atom C yang nomor 2 ini. Berarti 2, jumlah atom C nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti butena. Karena dia ada ikatan rangkap 2 nya termasuk alkena, jadi butena. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, sama kita buat, cari dulu rantai utamanya atau rantai induknya. Kita cari yang paling panjang. 1, 2, 3, 4. Kalau lurus, kalau belok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada bisa 5. Kita tandai dulu rantai utamanya atau rantai induknya. Oke, ini dia rantai utamanya. Yang tidak termasuk dalam rantai utama itu disebut dengan cabang atau alkil. Ini dia jadi cabang atau alkil. Dan kemudian kita beri nomor. Nomor itu untuk alkena dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya kalau kita dari sini 1, 2 ada di atom C nomor 2. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Oke, berarti udah jelas ya dari sebelah sini tadi nomornya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapat penomorannya. Oke, nggak jelas. Udah dapat penomorannya, lanjut ke namanya. Namanya biasanya kita buat dulu yang cabang. Ini cabangnya apa? CH3 itu namanya metil. Si metil ini ada di nomor atom C yang keberapa? Yang ketiga, berarti 3 metil. Oke, baru jumlah atom C rantai utamanya ini ada berapa? Ada 5. Berarti namanya adalah pentena. Pentena karena dia termasuk alkena, ada ikatan rangkap 2-nya. Kemudian letak cabangnya, maksud ibu letak ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Berarti ini dia 3 metil 2 pentena. 3 adalah letak di mana cabangnya. Ini dia
Di atom C nomor 3 ada si metil. 3 metil, 2 pentena. 2 itu letak di mana ikatan rangkapnya. Ini dia. Ada di atom C nomor 2 ada ikatan rangkap. Pentena ini jumlah ikatan jumlah rantai utamanya, ikatan utamanya. Ini dia ada 5. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Jadi, contoh soal keempat ini sama juga caranya. Yang pertama, kita cari rantai utamanya yang paling panjang. Coba kita cari dulu. Ini 1 2 3 4 5. 5 dapat ya. Kalau belok 1 2 3 4 5 sama. Kalau ke atas dia 1 2 3 4 5. Oke, 1 2 3 4 5 1. Oke, sama ya. Berarti yang paling panjang itu bisa 5. Dan ingat, rantai utama itu harus ada ikatan rangkapnya untuk alkena dan alkuna. Jadi, nggak boleh ikatan rangkapnya ini kita masukkan ke dalam cabang. Dia harus dalam rantai utama atau rantai induk. Jadi kita buat rantai induknya yang ini ya, rantai utamanya. Dan ini dapatkan 1 2 3 4 5. Kemudian yang tidak termasuk dalam rantai utama, si CH3 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 ini itu disebut dengan cabang atau alkil. Kita bulati dulu dia 1 2 3. Ada 3 cabangnya. Kebetulan ini sama-sama cabangnya, sama-sama metil. CH3 itu kan metil kan? Oke, berarti kita buat. Kemudian kita buat nomornya. Nomornya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau kita buat dari sini 1, oke udah ada ikatan rangkapnya kan, 1 2 3 4 5, berarti ikatan rangkapnya di nomor 1. Tapi kalau dari sini 1 2 3 4 di nomor 4, maka yang paling dekat dengan ikatan rangkap adalah dari sini nomornya. 1 2 3 4 5. Udah dapat nomornya, baru kita buat namanya. Yang pertama kita buat cabangnya dulu. Cabangnya ada di nomor berapa aja? CH3 ini ada di atom C nomor 3. Ini di nomor 4 ada 2 CH3-nya. Berarti namanya itu kita buat dulu letak cabangnya atau alkilnya. Ada di nomor 3 kan? 1. Habis itu di nomor 4 juga ada 4. Kita buat dia. Kalau dia memang ada 2, kita buat dia 2 2 3,4,4. Terus metil. Karena jumlahnya sama-sama metil, cuman ada 3, maka ada tambahan kata-kata tri. 3,4,4 trimetil. Kemudian jumlah rantai utamanya ini ada 5. 5 itu namanya apa? Pentena. Nah, ingat ya, jangan silap. Kalau dia ada ikatan rangkap 2-nya berarti belakangnya ena. Kemudian ikatan rangkapnya ini ada di atom C nomor berapa? Ada di atom C nomor 1. Maka 3,44 trimetil 1 pentena. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama alkuna. Tata nama alkuna ini juga hampir sama dengan tata nama pada alkena karena mereka sama-sama memiliki ikatan rangkap. Jadi caranya hampir sama. Nanti bedanya nama belakangnya itu una gitu. Jadi etuna, propuna, butuna, pentena, heksuna gitu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal nomor 1. Ini nampaknya belum ada cabangnya, masih yang sederhana. Berarti ini kita cari dulu yang pertama rantai utamanya atau rantai induknya, kita tandai. Oke, ini dia rantai utamanya dan belum ada cabang. Udah masuk semua kan, berarti nggak ada cabang. Habis itu kita beri nomor, sama seperti alkena, nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Udah jelas dari sini ya. Nah, kalau dari sini kan jauh kali 1 2 3 4. Tapi dari sini dia ada di atom C nomor 1 ikatan rangkapnya. Kita buat 1 2 3 4 5. Udah dapat nomornya, baru kita buat namanya. Jangan lupa yang pertama itu kita buat ikatan rangkapnya ada di mana? Ada di atom C nomor 1. Kemudian jumlah atom C-nya ada berapa? Ada 5. Kalau 5 itu namanya apa? Pentuna. Kalau dalam alkana pentana, karena ada ikatan rangkap 3-nya, berarti belakangnya una, jadi pentuna. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, ini udah ada cabangnya nih. Untuk contoh soal nomor 2, yang pertama kita cari dulu rantai induknya, rantai utamanya yang paling panjang. Coba kita cari 1 2 3 4 5. Kalau kita belokkan 1 2 3 4 5. Sama, mau lurus mau belok itu boleh. Karena dia sama-sama 5 atau sama-sama yang terpanjang. Oke, kita buat yang belok ya.
Udah dapat rantai utamanya. Ini nggak masuk rantai utama disebut dengan cabang atau alkil. Oke, kita tandai dulu dia. Jadi sebagai cabang atau alkil. CH3 berarti apa namanya? Metil. Lanjut kita beri nomor. Nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau kita hitung dari sini 1, 2. 2. Kalau kita hitung dari bawah sini 1, 2, 3. Berarti kita buat dari sini yang 2 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah kita nomori baru kita buat namanya. Kalau ada cabang, cabangnya dulu. Cabangnya siapa? Si metil. Letaknya di mana? Di atom C nomor 4. Berarti namanya 4 metil. Kemudian jumlah atom C-nya ada berapa? Ada 5. Berarti namanya apa? Karena ada ikatan rangkap 3-nya berarti pentuna. Dan jangan lupa di mana letak ikatan rangkapnya? Ada di atom C nomor 2. Berarti namanya 4 metil 2 pentuna. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini sama caranya, kita cari dulu rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita buat belok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia ada apa yang lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, memenuhi ya, karena dia rantai utamanya termasuk ada ikatan rangkapnya. Oke, berarti bisa. Jadi itu dia rantai utamanya tadi. Udah kita dapat yang paling panjang, yaitu ada 8. Udah 8 ya. Selanjutnya ini yang tidak termasuk rantai utama disebut cabang. Ini cabangnya CH2, CH3 itu sama dengan C2H5, berarti namanya etil. Ini CH3 itu metil. Kemudian kita buat nomor dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 4. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Sama ya, berarti sama-sama 4. Sama-sama 4. Terus kalau seperti ini kita lihat cabangnya. Cabangnya itu kalau dia di sini yang duluan dapat kan si metil. Kalau dia kita buat dari sini itu duluan dapat si etil. Maka kita utamakan yang duluan dapat itu si etil. Jadi kita buat di sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah dapat. Baru kita buat namanya. Namanya yang pertama apa? Kita buat dulu di mana cabangnya. Cabangnya ada etil nih. Etil di nomor 3 berarti 3 etil. Nah, itu cabangnya mana lagi? Si metil. Ada di atom C nomor berapa? Nomor 6. 6 metil. Kemudian, jumlah rantai utamanya ada berapa? 8. Karena ada ikatan rangkap 3-nya. Berarti namanya apa? Kalau dalam alkana oktana. Berarti ini dia dalam alkuna namanya oktuna. Oktuna. Jangan lupa di mana ada ikatan rangkapnya, ada di atom C nomor 4 oktuna. Berarti namanya 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Oke, sekarang kita menggambar struktur molekul senyawa hidrokarbon. Jadi kan selama ini ada struktur molekulnya, terus kita beri nama. Dan sekarang kebalikannya. Ada namanya dan kita menggambar strukturnya. Oke, jadi contohnya yang pertama, misalnya ini ya. Kita buat ini dia 2,3 dimetil heptana, itu namanya. Jadi sekarang kita disuruh menggambar struktur molekulnya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama itu kita lihat ujungnya dulu atau jumlah atom C-nya, heptana. Jadi heptana itu ada berapa atom C-nya? Ada 7 ya kan? Berarti kita buat dulu. Atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ada 7. Langsung aja kita beri nomor biar nanti kita nggak bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti heptana, berarti ikatannya tunggal ya, nggak ada ikatan rangkap. Kemudian baru kita maju ke depannya. Di sini ada cabangnya, yaitu ada di atom C nomor 2 dan di atom C nomor 3 ada apa? Ada metil. Berarti ini dia, atom C nomor 2 ada metil. Berarti kita buat CH3. Di atom C nomor 3 juga ada metil. Maka kita buat juga CH3. Oke, selesai. Tinggal kita melengkapi jumlah atom H-nya. Jadi ingat lagi apa yang Ibu bilang di awal, jumlah tangan si C ada 4. Jadi itu menentukan jumlah H yang diikatnya nanti. Oke, yang di sini C, dia sudah mengikat 1. Ini kan diikatnya 1. Berarti karena wajib 4, ada berapa lagi tangannya? Ada 3 lagi kan?
Nah, berarti 3 lah dia mengikat atom H, maka hanya ada 3. Oke, lanjut. Si C ini kita lihat dia udah mengikat 1, 2, 3. Berarti tangannya kurang 1 lagi, maka dia mengikat 1H. Lanjut, si C ini 1, 2, 3. Berarti supaya 4 dia kurang 1 lagi. Si C ini dia udah 1, 2. Berarti berapa lagi? 2 lagi. Biar 4 tangannya. Si C ini 1, 2. Berarti 2 lagi dia mengikat H. Biar 4 tangannya. Si C ini 2. Udah 1, 2. Berarti kurang 2 lagi. Lanjut yang C ini berarti mengikat 1. Berarti kurang berapa? 3. Oke, paham? Kita lanjut biar lebih paham ke contoh soal nomor 2. Oke, ini 3 metil 1 butuna. Butuna berarti dia alkuna. Alkuna itu punya ikatan rangkap 3. Oke, kita buat butuna. Butuna itu atom C-nya 4. Makanya Ibu bilang wajib dihafal nama-namanya itu. Metana, etana, propana, butuna, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Butuna berarti 4. Kita buat C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Langsung aja kita nomori 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau nomor dari sebelah sini gimana? Boleh juga. Yang penting nanti nomornya, rangkapnya atau cabangnya harus sesuai nomornya. Kemudian di atom C nomor 1 berarti ada ikatan rangkapnya kan? Rangkapnya berapa? Una, berarti alkuna berarti ada 3. 1, 2, 3 di sini. Ini di atom C nomor 1 berarti ini dia. Udah, lanjut di nomor 3, atom C nomor 3 ada si metil. Berarti ini 1, 2, 3 ini dia. Berarti ada si metil. Kita buat CH3. Udah, baru kalau udah selesai ininya tinggal kita lengkapi hanya sama seperti tadi. Si C ini dia udah mengikat 3, ya kan? 3 berarti dia butuh berapa lagi? Butuh 1 lagi. Berarti tinggal mengikat 1H. Lanjut si C ini dia mengikat tangannya udah berapa? 1, 2, 3 sama 4. Berarti dia nggak mengikat H lagi. Si C ini 1, 2, 3 berarti dia butuh 1H. Oke, selesai. Lanjut contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini mana dia? Ini dia. Oke, fokus. 3 metil 2 pentena. Sama caranya kita lihat dulu ujungnya ini. Pentena itu berarti atom C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5. Lanjut ke kita nomori dulu. Dari sini aja ya, biar jangan semua dari sebelah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kemudian di atom C nomor 2 ada ikatan rangkap 2-nya kan? Karena dia alkena, pentena. Berarti 1, 2, di sini dia rangkap 2. Udah. Lanjut. Setelah itu kita lihat cabangnya di mana? Ini dia. Di atom C nomor 3 ada si metil. Ini dia atom C nomor 3 ada si metil. Oke, selesai. Tinggal melengkapi hanya. Di sini C-nya udah mengikat 1, berarti dia kurang berapa lagi hanya? Kurang 3 lagi biar jumlah tangannya 4. Si C ini dia mengikat 1, 2, berarti butuh berapa lagi hanya? Butuh 2 lagi, biar 4. Si C ini 1, 2, 3, 4. Udah pas tangannya 4, berarti dia nggak mengikat H lagi. Si C yang nomor 2, dia mengikat 1, 2, 3. Berarti dia butuh 1 H lagi. Si C yang terakhir ini, dia hanya mengikat 1, berarti berapa lagi sisa tangannya? Ada 3 lagi, maka mengikat 3H. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton video Ibu, dan Ibu berharap kalian paham dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.